Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersama sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami akan belajar dari firman-Mu. Kami yakin Kau selalu berkenan untuk berbicara kepada kami, karena Engkau rindu kami mengalami apa yang Tuhan siapkan, yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Oleh karena Tuhan, karuniakan kami telinga seorang murid yang mau mendengar, dan hati seorang hamba yang mau belajar mentaatinya di dalam apa yang akan kami pelajari bersama-sama dari firman-Mu. Kami beri ruang bagi Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami dan menuntun kami, supaya apa yang harusnya kami pahami, itu yang kami tangkap. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus juga, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon firman-Mu bagi kami semua saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita dasarkan dari pembacaan Alkitab, dari kitab Nabi Yesaya, pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9 bagian A. Bacaan kita pada hari Minggu 14 Februari 2021 ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A. Beginilah bunyi firman Tuhan di bawah judul perikop kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak semua buruhmu. Sungguhnya kamu berpuasa, sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Biarlah firman Tuhan berbagilah setiap kita umat Tuhan yang mau terus mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan yang mau terus belajar mentaati dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan adik semua yang dikasih diberkati Tuhan Yesus, pada ibadah hari ini 14 Februari 2021, mungkin khususnya bagi kaum muda atau remaja, ini dikenal sebagai hari kasih sayang. Ada banyak orang yang merayakannya, mungkin sebagian kita, khususnya anak-anak muda dan remaja merayakannya. Memang hari ini kita diingatkan betapa penting kita terus hidup dalam kasih sayang kepada satu dengan yang lain. Sehingga sungguh kita berharap bahwa dalam kehidupan ini kasih sayang yang kita telah terima dari Tuhan, kita boleh nyatakan juga bagi
orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Nah, tentu hari ini kita nggak bicara tentang Valentine atau kasih sayang secara spesifik berkaitan dengan hari Valentine. Tapi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama menolong kita untuk mengevaluasi dan melihat akan perjalanan kehidupan beriman kita sejauh ini. Kenapa saudara saya menyebut ini menjadi sesuatu yang baik untuk kita melihat, mengevaluasi perjalanan kehidupan beriman kita, saudara. Kalau kita melihat perikop yang telah kita baca dari kitab Nabi Yesaya tadi, pasal 58, maka dari judulnya udah sangat jelas, saudara. Oleh karena itu, hari ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan di bawah judul Kesalehan Sejati. Jadi hari ini, renungan khotbah adalah judulnya Kesalehan Sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bicara tentang kesalehan, saudara, ini sesuatu yang sangat lazim dipahami dalam kehidupan orang beriman atau boleh dikatakan dalam kehidupan orang beragama, saudara. Dan dalam kekristenan juga, saudara, ada banyak bagian di Alkitab di mana Alkitab menunjukkan kepada kita Allah rindu kita hidup dalam kesalehan. Tetapi yang menarik adalah Dia mau kita hidup dalam kesalehan yang benar. Itu yang hari ini kita sebut sebagai kesalehan yang sejati. Nah, saudara, kalau kita melihat bicara tentang kesalehan, saya ngajak untuk melihat dulu apa sebenarnya makna sederhana ketika kita bicara tentang kesalehan, sehingga kita boleh melihat bersama-sama dalam sudut pandang yang sebisa mungkin sama tentang apa yang kita bicarakan, yaitu kesalehan. Nah, kalau kita baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang saya temukan adalah kata dasar saleh itu memiliki makna taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itu makna kata saleh. Jadi taat dan sungguh-sungguh melakukan ibadah. Lalu kata berikutnya yaitu kesalehan, itu bisa berarti diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Kesungguhan menunaikan ajaran agama yang tercermin dari sikap hidup. Nah, ini menarik kalau kita lihat arti kesalehan. Ketaatan menjalankan ibadah, kesungguhan. Tapi di saat yang sama, kesalehan bicara tentang ketika orang mengamalkan apa yang menjadi bagian kehidupan beragama, khususnya dalam konteks kita beriman kita, maka itu ditunjukkan melalui sikap hidup yang nyata dalam keseharian. Jadi saudara, bicara kesalehan, jadi bukannya bicara apa yang nampak di luar atau boleh dikatakan berbagai bentuk ritual agama, atau aktivitas kegiatan religiositas keagamaan yang kita lakukan, itu sudah bisa menunjukkan kesalehan orang, tidak. Tetapi kesalehan mencakup bukan hanya ketika bagaimana dia beribadah, tapi ketika bagaimana dia beraktivitas hari demi hari. Nah, saudara, ketika kita memakna ini, maka kita bisa paham kenapa Allah secara tegas meminta kepada Yesaya berbicara dengan lantang, dengan tegas, bahkan boleh dikatakan dengan keras kepada bangsa Israel pada waktu Yesaya hidup pada zaman itu. Maka yang pertama, saudara perhatikan, Allah meminta kepada Yesaya, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, keluarkan apa yang harus engkau sampaikan kepada bangsa Israel. Nyaringkan suaramu bagaikan apa? Sangkakala, saudara. Di suara yang sangat nyaring, suara yang bisa sampai membuat telinga orang bisa panas, saudara. Dan dikatakan, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Saudara, menarik, saudara. Saya diminta oleh Allah, kamu harus bicara dengan keras, bicara dengan lantang tentang pelanggaran mereka, tentang dosa mereka. Apa sebenarnya yang sedang terjadi waktu itu, saudara? Nah, perikop hari ini tidak terlalu sulit untuk kita menemukan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, pada saat itu, saudara, umat Allah, umat Tuhan, sedang hidup dalam kesalehan yang palsu, saudara. Kesalehan yang palsu. Apa maksudnya adalah kesalehan yang palsu, saudara? Kalau diperhatikan dari bacaan kita bisa menemukan kesalehan palsu itu bicara tentang kemunafikan, saudara. Orang terlihat kesannya rohani atau beribadah secara lahiriah, tetapi hati mereka, tindakan mereka jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Kelihatannya melakukan apa yang untuk Tuhan, tapi sebenarnya tidak dilakukan untuk Tuhan, tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam konteks bacaan kita banyak diulang kata tentang berpuasa, saudara. Karena memang itu zaman itu, saudara, mereka sedang melakukan itu, berpuasa. Oleh karena itu, saudara, kita melihat kesalehan palsu itu seperti apa bentuknya yang terjadi pada saat itu. Mereka berpuasa, saudara, tapi tetap mementingkan diri sendiri. Itu yang saya dapat temukan dari bacaan kita.
Kita juga bisa melihat bahwa mereka berpuasa, namun mereka memperlakukan orang lain dengan tidak pantas. Kalau dalam bacaan kita ada dibilang mereka menyuruh buruh mereka bekerja. Bukan bekerja normal, saudara, tapi melebihi apa yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, menindas orang yang bekerja bersama dengan mereka. Mereka berpuasa, tetapi mereka menindas orang lain. Itu kesalehan palsu, kemunafikan di hadapan Tuhan. Lalu berikutnya kita bisa melihat kesalehan palsu adalah mereka berpuasa hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, dan bukan untuk sungguh waktu mereka untuk mendekat kepada Tuhan dan bertobat. Mereka berpuasa, saudara, tapi mereka nggak sungguh hatinya mau diubahkan oleh Tuhan. Mereka nggak mau bertobat, saudara. Maka itulah yang dikatakan kesalehan palsu. Mereka berpuasa, tapi mereka tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Mereka menundukkan kepalanya, tapi mereka tidak menundukkan hatinya di hadapan Tuhan. Lalu kesalahan palsu yang kita bisa lihat adalah mereka berpuasa, tapi mereka saling bertengkar, berkelahi satu dengan yang lain. Berpuasa, tapi satu dengan yang lain, boleh dikatakan bahkan ada saling pukul, saudara. Dalam bacaan yang kita bisa baca ayat yang keempat. Mereka berpuasa, saudara, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita mereka berkabung, saudara. Menggunakan kain, saudara, melukiskan bagaimana mereka merendahkan diri. Mereka menaburkan abu, saudara, dalam bacaan kita, saudara. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Tuhan tahu. Allah tahu. Mereka lakukan itu bukan sungguh-sungguh untuk merendahkan diri dan bertobat. Tapi mereka melakukan itu semata-mata untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan apa, saudara? Pertama, supaya dilihat orang. Yang kedua, saudara, supaya mereka hanya mau Tuhan berkati saya. Mereka hanya pikir kepentingannya. Mereka nggak menghiraukan kepentingan Tuhan. Itulah sebabnya setelah kita bacaan kita, di awal bacaan kita, ayat 2 dan 3. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak mengindahkan akan ibadah yang dilakukan oleh mereka. Bahkan kalau saudara baca ayat yang kedua, yang ketiga, mereka seperti bertanya sama Tuhan, Tuhan, kami loh sudah melakukan semua. Kalau zaman ini, saudara, kurang lebih kami sudah melakukan, kami sudah beribadah, kami sudah memberi persembahan, kami sudah berpuasa. Tapi kenapa kok Tuhan tidak dengar doa kami? Terus kita lihat bacaan kita yang kedua, Tuhan bilang memang kamu terlihat dari luar bahwa kamu mencari jalan Tuhan. Tiap hari kamu mencari jalan Tuhan. Setiap hari kamu mencari Tuhan. Tetapi tidak sungguh-sungguh kamu dalam hidupmu menundukkan dirimu kepada Tuhan. Kamu tidak bersikap bagaimana kamu harusnya bersikap kepada orang lain. Itu bacaan kita jelas, saudara. Nah, disitulah, saudara, Allah menentang mereka. Tidak mengindahkan ibadah mereka. Dan bahkan kalau kita baca yang kedua dan yang ketiga, Allah nggak mau dengar apa yang mereka naikkan. Allah tidak mau merespon akan doa mereka. Karena apa yang mereka lakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kemunafikan yang mereka hidupi itu membuat hati Tuhan marah. Selain hati Tuhan sedih, hati Tuhan juga bisa marah. Nah, saudara, kalau kita melihat bagian ini bagian yang menggambarkan akan kehidupan manusia segala zaman. Saudara. Bisa jadi ada orang yang terlihat saleh, tetapi kesalehannya adalah kesalehan yang palsu. Dan Tuhan tidak menyukai itu, Tuhan menentang itu. Tuhan tidak mengindahkan akan orang itu. Apalagi dia berdoa, Tuhan tidak mau mendengarkan dia dan menjawab. Itu yang terjadi kepada bangsa Israel waktu itu. Ketika mereka tidak sungguh hidup dalam kesalehan yang sejati. Oleh karena itu, saudara, penting bagi kita untuk sungguh membangun kehidupan rohani kita, kehidupan beriman kita di atas dasar pondasi kesalehan yang sejati. Lalu apa maksudnya kesalehan sejati? Dalam bacaan kita bisa melihat Allah menerangkan yang Tuhan mau itu berpuasa seperti apa sih yang utama. Berpuasa tidak makan, tidak minum baik. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Karena berpuasa tidak makan, tidak minum. Ibadah yang kamu lakukan harus nampak melalui sikap hidupmu sehari-hari. Maka Tuhan ingatkan pada mereka. Yang ku kendaki juga adalah apa? Untuk kamu boleh memperlakukan orang lain dengan adil. Tidak semena-mena dengan orang. Tidak menindas orang lain pada saat itu. Ketika kita memiliki sebuah posisi tertentu, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan adil. Bahkan ketika kita nggak punya posisi tertentu, kita nggak punya bawahan dalam kehidupan kita, kita punya atasan atau kita punya rekan kerja, kita punya keluarga, nah kita diingatkan kesalehan sejati akan memperlakukan orang lain sebaik mungkin. Saudara, ini yang Tuhan mau.
Lalu Tuhan melanjutkan apa yang dia mau. Supaya engkau menolong orang yang mengalami ketidakadilan yang tertindas. Jika engkau punya kekuatan, jika engkau punya akses untuk menolong mereka yang tertindas, menolong mereka yang mengalami ketidakadilan, lakukanlah itu. Itulah kesalehan sejati yang Tuhan mau. Lalu Tuhan melanjutkan apa yang diharapkan dari umatnya. Ketika bicara tentang kesalehan sejati, Allah mengingatkan kepada mereka supaya mereka juga menolong orang yang berkekurangan. Dalam bacaan kita di situ dijelaskan, contohnya adalah ketika orang lapar, kasih mereka makan. Ketika mereka telanjang, berikan mereka pakaian. Ketika mereka tidak punya rumah, kalau kamu mau menampung dia, tampunglah di rumahmu. Allah rindu, saudara. Kesalehan sejati dibangun melalui tindakan nyata kepada orang lain. Tindakan kasih kepada mereka yang memerlukan dalam kehidupan ini. Menarik, saudara. Ada banyak bagian di Perjanjian Lama khususnya, saudara. Ketika Allah mengingatkan umatnya, yang mereka sibuk dengan hal ritual saja, tapi melupakan hal yang penting juga dalam kehidupan beriman mereka. Bahwa mereka harus juga melakukan apa yang Tuhan mau kepada sesamanya. Menjadi bagian ibadah sejati, kesalehan sejati di hadapan Tuhan. Namun kasih Tuhan, dalam konteks kita hari ini, kita diingatkan kesalahan sejati adalah ketika kita beribadah, kita melayani Tuhan, memberi dalam pekerjaan Tuhan, harus dengan motivasi yang benar. Harus dengan sikap hati yang baik, saudara. Karena kalau tidak, Tuhan gak mengindahkan itu semua. Bahkan Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Bukankah suatu yang sangat merugikan, saudara? Suatu yang sangat menyedihkan. Kalau apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita, kita anggap seperti bangsa Israel. Oh Tuhan, harusnya Engkau mengindahkan kami. Engkau harusnya mendengar kami dari segala yang telah kami lakukan. Tapi saat itulah Tuhan mengatakan, aku tidak mengindahkan apa yang kamu perbuat. Karena yang kau lakukan adalah kesalehan palsu. Saudara, hari ini kita diajak untuk mengoreksi diri kita. Diajak untuk melihat diri kita. Apakah dalam perjalanan kehidupan beriman kita, kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan, kita orang-orang yang menjalani kesalehan yang sejati. Atau jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menjalani kehidupan kesalehan yang palsu. Saudara, bukan seberapa banyak kegiatan yang kita lakukan dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Tapi seberapa hati kita, kasih kita taruh dari apa yang kita lakukan itu bagi Tuhan. Dan bagi sesama kita. Saudara, di tengah masa pandemi ini, saudara, ketika kita tidak sering berjumpa dalam ibadah-ibadah di gedung gereja, ini menjadi waktu yang baik bagi kita untuk merenungkan. Apakah saya membangun kehidupan iman saya berdasar pada kesalehan yang sejati. Orang mungkin gak lihat cara engkau beribadah hari ini. Orang mungkin tidak tahu bagaimana engkau membangun persekutuan di rumah tangga saudara saat ini. Tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan, apa yang nampak dan yang tidak nampak. Sering kali dalam kehidupan kita, saudara, ada orang yang melakukan apa yang nampak untuk menutupi apa yang tidak nampak. Orang menunjukkan apa yang baik, terkesan rohani dan baik di depan, padahal untuk menutupi sesuatu kebrobokan yang terjadi ada di dalam diri. Dan ingat, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya juga tentunya, bahwa Tuhan tidak menyukai, Tuhan marah terhadap perilaku demikian. Ada konsekuensi yang akan kita hadapi kalau kita melakukan itu. Oleh karena itu mari kita hari ini diingatkan, bangunlah kesalehan sejati di hadapan Tuhan. Ketika engkau berbuat sesuatu kepada mereka yang memerlukan, maka engkau sedang membangun kesalehan sejati. Engkau gak berhenti sampai berdoa, tapi engkau juga menolong mereka yang memerlukan. Saudara tidak berhenti kepada berpuasa, tapi juga menahan diri sehingga tidak membuat konflik kepada satu dengan yang lain. Ketika engkau memuji Tuhan dengan mulut, di saat yang sama engkau pakai mulut itu untuk memberkati orang lain dan menguatkan mereka yang menghadapi persoalan. Ketika kita memuji dengan mulut kita, dalam ibadah persekutuan kita, di saat yang sama dalam keseharian kita, kita pakai mulut kita untuk berdoa bagi mereka yang sungguh-sungguh kita tahu menghadapi situasi yang sulit. Bahkan kita pakai mulut kita untuk mendoakan orang yang memusuhi kita. Ketika kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, di saat yang sama, saudara, kita tahu persembahan itu datang dari hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bawa apa yang menjadi talenta kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, kita bawa semua karena dari hati yang sungguh meluap dengan sukacita untuk melayani Raja atas segala raja. Karena kalau tidak, saudara, Tuhan tidak mengindahkan itu semua.
Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita selanjutnya, ayat 8 dan 9 khusus bagian A. Kita melihat orang-orang yang membangun kehidupan dalam kesalehan sejati. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi mereka? Saya akan bacakan saudara versi bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari. Begini bunyinya 8-9 bagian A. Kalau kita membangun kehidupan kita dalam kesalehan sejati, dikatakan oleh firman Tuhan, maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-lukamu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dari segala penjuru. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Itu yang terjadi, saudara. Ketika kita membangun dalam kesalehan sejati kehidupan beriman kita, maka ini yang Tuhan lakukan. Apa yang akan Tuhan lakukan pada orang yang hidup dalam kesalehan sejati? Maka Tuhan akan yang pertama, saudara. Maka Tuhan akan memulihkan secara menyeluruh. Saudara, seringkali pemulihan tidak terjadi dalam hati kita, relasi kita. Saudara. Kenapa? Karena kita tidak membangun kehidupan kita dalam kesalehan sejati. Maka ketika kita membangun kehidupan kita dalam kesalehan sejati, maka Tuhan memulihkan secara menyeluruh. Baik fisik, saudara. Baik juga secara psikologis, mental kita, relasi kita. Bahkan kerohanian kita dipulihkan di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah Tuhan akan melindungi dari segala arah. Tuhan akan melindungi dari segala sesuatu. Maka itulah kita bisa memahami kenapa pemazmur mempunyai keyakinan. Mazmur minggu yang kita baca dari Mazmur 31:2-6 menegaskan kepada kita betapa pemazmur Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Engkaulah yang kuharapkan dalam menghadapi segala sesuatu. Saudara, kenapa Tuhan bisa di perlindungan kita dapat kita andalkan, saudara, dalam segala situasi. Bahkan meluputkan kita dari jerat orang jahat, orang yang memusuhi kita. Jerat dari si iblis yang mencoba untuk menghancurkan kehidupan kita. Karena kita tahu perlindungan Tuhan ada bagi kita. Dan perlindungan itu terjadi ketika kita membangun kehidupan dalam kesalehan sejati. Saudara, saya membayangkan begini, saudara. Kita nggak tahu, saudara, orang punya niat apa dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu persis apa yang iblis rencanakan untuk menjatuhkan hidup kita. Untuk menghancurkan hidup kita, keluarga kita. Dan banyak hal yang baik yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Tapi satu hal yang saya tahu, saudara, ketika di tengah kita tidak mengerti akan hal itu, maka kita punya keyakinan ketika engkau dan saya membangun kesalehan sejati, maka Tuhan melindungi kita dari segala sesuatu. Ini kekuatan bagi kita, saudara. Bahwa di dalam kesalehan sejati itu, Tuhan berjanji melindungi kita. Seperti yang disaksikan oleh pemazmur yang saudara sudah baca tadi. Bagaimana Tuhanlah gunung batu, perlindungan bagi dia. Yang melepaskan mereka dari jaring. Yang melepaskan, meluputkan mereka dari perangkap-perangkap si jahat. Yang ketiga terakhir, saudara, orang hidup dalam kesalehan sejati. Maka kita bisa melihat Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Saudara, tidak jarang, saudara, doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak sayang kita. Tapi karena dia sayang kita. Maka dia mau kita membangun kehidupan kesalehan kita yang sejati. Untuk dia mendengar doa kita. Kenapa, saudara? Saya merenungkan sederhana, saudara. Kenapa Tuhan gak mau dengar dan menjawab doa saya? Ketika kita belum sungguh-sungguh membangun kehidupan sejati. Kesalehan yang Tuhan mau. Karena bayangkan kalau kita gak bangun kehidupan kesalehan, maka doa kita bisa lebih banyak tentang kepentingan kita. Kita tidak memikirkan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan Tuhan. Saudara, oleh karena itu hari kita diingatkan. Ketika kita membangun kehidupan rohanian, kesalehan itu harus sejati. Kesalehan ini kita bangun yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang nampak melalui perilaku kita setiap hari. Maka Tuhan akan memulihkan kita, menyembuhkan kita secara menyeluruh. Maka Tuhan akan melindungi kita dari segala sesuatu. Dan Tuhan juga, Tuhan yang sama akan mendengar dan menjawab doa saudara dan saya. Saya menutup saudara dengan membaca ayat yang ke-11. Kita nggak baca, tapi ini penting untuk saudara lihat. Ayat 11 dari Yesaya 58. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, begini bunyi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan ketika orang membangun kehidupan dalam kesalehan sejati? Apa yang Tuhan lakukan? Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah kering. Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan menjadi seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Saudara, ini janji Tuhan, saudara. Saya meyakini janji Tuhan ini pasti digenapi. Seperti bucu introitus kita. Ketika dia akan menderita mati bagi kita, itulah dia menunjukkan apa yang dia lakukan pasti digenapi. Termasuk apa yang dia janjikan, saudara. Dalam bacaan kita pasti digenapi. Dan itu sudah tergenapi di dalam apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita semua.
Saya mengajak saudara semua untuk kembali melihat perjalanan kehidupan kita. Saya juga mengevaluasi perjalanan kehidupan beriman saya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh membangun kehidupan rohani kita, kehidupan beriman kita dalam kesalehan sejati, bukan kesalehan yang palsu, seperti yang kita pelajari hari ini. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau belajar membangun kehidupan dalam kesalehan sejati, saya menyaksikan, saya meyakini, saudara, apa yang Tuhan janjikan ini digenapi dalam kehidupan kita. Bukankah di tengah pandemi ini kita memerlukan apa yang Tuhan perlu lakukan, memulihkan kita dari segala sesuatu. Tuhan melindungi kita dari segala sesuatu. Dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan membimbing kita. Tuhan menjadikan kita seperti taman yang ada airnya, yang selalu bisa membuat semerbak keindahan dalam kehidupan kita. Yang boleh membawa dampak yang baik di sekitar kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh menjadi saluran tangan Tuhan untuk membantu mereka yang memerlukan. Maka disitulah kita akan melihat kehidupan yang Tuhan siapkan betapa indahnya bagi saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman ini sungguh boleh menolong dan menuntun kehidupan kita dalam menjalani kehidupan hari demi hari.